Modul 2 Teori Konstitusi. Pengertian konstitusi. Secara umum, konstitusi adalah seperangkat aturan dasar, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang menjadi landasan hukum tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Konstitusi mengatur bentuk negara, pembagian kekuasaan, fungsi lembaga negara, hak dan kewajiban warga negara, prinsip dasar pemerintahan. Pengertian konstitusi menurut para ahli. K.C. Wers, konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang menjelaskan lembaga-lembaga negara dan hubungan antar lembaga tersebut. Jimli Asidiki, konstitusi adalah hukum dasar tertulis yang menjadi dasar dalam pembentukan negara, pengaturan kekuasaan, serta hubungan negara dengan warga negaranya. Herman Heller, konstitusi terdiri dari 3 pengertian: sosiologis, politis, dan yuridis. Sri Swemantri, konstitusi adalah piagam yang memuat dasar-dasar bangunan negara dan sendi utama sistem pemerintahan. Ciri-ciri konstitusi: 1. Memuat aturan dasar negara, bersifat fundamental, mengatur hal-hal penting dan mendasar. 3. Menjadi acuan semua peraturan perundang-undangan lainnya. 4. Menjamin hak-hak warga negara. 5. Membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak sewenang-wenang. Konstitusi di Indonesia. Konstitusi tertulis Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nilai-nilai Pancasila merupakan jiwa konstitusi. Amandemen UUD 1945 dilakukan sebanyak 4 kali, 1999 sampai 2002, untuk memperkuat demokrasi dan perlindungan HAM. Sejarah perkembangan Konstitusi Indonesia. 1. Undang-Undang Dasar 1945, 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1945, disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi. Berisi 3 bagian. 1. Pembukaan. 2. Batang tubuh. 16 bab, 37 pasal. 3. Penjelasan. Sistem pemerintahan presidensial bersifat sementara karena akan disempurnakan oleh konstitusi rencana awal. 2. Konstitusi RIS 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950 diterapkan saat Indonesia berbentuk Republik Indonesia Syarikat atau RIS setelah pengakuan kedaulatan dari Belanda. Bentuk negara federal, bentuk pemerintahan parlementer, presiden hanya sebagai kepala negara simbolik, kekuasaan eksekutif dijalankan oleh Perdana Menteri. 3. UUD sementara 1950, 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959 diterapkan ketika Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan. Bentuk pemerintahan tetap parlementer, kekuasaan eksekutif dijalankan oleh kabinet yang bertanggung jawab kepada parlemen. 4. Kembali ke UUD 1945, 5 Juli 1959 sampai 1999. Karena konstitusi gagal menyusun UUD baru, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit Presiden 5 Juli 1959 menyatakan kembali ke Undang-Undang 1945, membubarkan konstitusi, menegaskan Pancasila sebagai dasar negara. Periode ini dikenal sebagai demokrasi terpimpin. Kekuasaan presiden sangat besar, bahkan cenderung otoriter. 5. UUD 1945 hasil amandemen 1999 sampai dengan sekarang. Reformasi 1998 mendorong perubahan Undang-Undang 1945. Amandemen dilakukan dalam 4 tahapan, yaitu 1999, tahun 2000, tahun 2001, dan tahun 2002. Tujuan amandemen memperkuat sistem demokrasi dan HAM, membatasi kekuasaan presiden, mewujudkan sistem check and balance, perubahan besar, lembaga negara bertambah, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Konstitusi, pemilu langsung untuk presiden dan kepala daerah. Hak asasi manusia diatur dalam bab XA. MPR tidak lagi lembaga tertinggi negara. Masa jabatan presiden dibatasi 2 periode. Nilai-nilai konstitusi.
Nilai konstitusi adalah prinsip dasar atau semangat yang mendasari isi dan pelaksanaan konstitusi suatu negara. Nilai-nilai ini menjadi jiwa spirit dari konstitusi, bukan hanya sekedar aturan tertulis. Menurut Prof. Zimli Ashidik, nilai konstitusi dibagi menjadi 3 kategori utama. Jenis nilai konstitusi penjelas: 1. Nilai normatif. Konstitusi dianggap suci dan berlaku efektif karena benar-benar dijalankan dalam praktik. Terdapat kesesuaian antara isi konstitusi dan pelaksanaannya. 2. Nilai nominal. Konstitusi diakui secara hukum tapi belum sepenuhnya dijalankan. Ada bagian-bagian dari konstitusi yang hanya menjadi simbol tanpa implementasi. 3. Nilai semantik. Konstitusi dimanipulasi untuk kepentingan penguasa, hanya digunakan untuk melegitimasi kekuasaan, bukan melindungi rakyat. Contoh nilai konstitusi dalam praktek negara. Nilai konstitusinya Indonesia era reformasi cenderung ke arah nilai normatif karena konstitusi dijalankan sesuai prinsip demokrasi dan HAM. Indonesia Orde Lama atau Orde Baru cenderung ke nilai sematik karena konstitusi dijadikan alat kekuasaan oleh presiden. Negara-negara maju AS Jerman umumnya sudah menerapkan konstitusi dengan nilai normatif. Negara otoriter cenderung pada nilai sematik. Klasifikasi konstitusi. Konstitusi dapat diklasifikasi berdasarkan bentuknya, cara perubahannya, sumbernya, dan wujudnya. Berikut penjelasannya. 1. Berdasarkan bentuknya. Konstitusi tertulis word konstitusi. Konstitusi yang dituangkan dalam satu dokumen resmi negara seperti Undang-Undang 1945 di Indonesia. Konstitusi tidak tertulis unwritten constitution. Berdasarkan kebiasaan, konvensi, atau tradisi yang hidup dalam praktik ketatanegaraan seperti konstitusi Inggris. Konstitusi dapat diklasifikasikan menjadi tertulis versus tidak tertulis, kaku reg versus lentur fleksibel, normatif versus nominal versus semantik, legal versus konvensional, tunggal versus tersebar. Kesimpulan, materi muatan utama konstitusi meliputi dasar 1. Dasar dan ideologi negara. 2. Struktur lembaga negara. 3. Hak dan kewajiban warga negara. 4. Sistem pemerintahan. 5. Hubungan pusat daerah. 6. Tata cara perubahan konstitusi. 7. Aturan peralihan dan tambahan. Dan 8. Prinsip kedaulatan rakyat. Undang-Undang Dasar di Indonesia. UUD 1945 sebelum perubahan amandemen. 1. Latar belakang. Disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh VPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Berlaku pertama kali 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Diberlakukan kembali melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959. Berlaku tanpa perubahan hingga tahun 1999. 2. Struktur UUD 1945 sebelum amandemen terdiri dari 3 bagian utama. 1. Pembukaan. 4 alinea berisi dasar negara Pancasila, tujuan negara, dan pernyataan kemerdekaan. 2. Batang tubuh. 16 bab 37 pasal tanpa penomoran ayat mengatur sistem pemerintahan, lembaga negara, dan hak-hak dasar. 3. Penjelas UUD 1945 terdiri atas penjelasan umum, menjelaskan semangat dan filosofis dasar, termasuk sistem pemerintahan presidensial. Kesimpulan, UUD 1945 sebelum amandemen yang konstitusi dasar Indonesia yang berlaku sejak kemerdekaan, meskipun bersifat fleksibel dan sederhana, ia memiliki banyak kekurangan dalam aspek perlindungan HAM, pembatasan kekuasaan, dan sistem demokrasi. Hal-hal inilah yang mendorong dilakukannya amandemen sebanyak 4 kali, 1999 sampai 2002, untuk memperbaiki sistem ketatanegaraan. Konstitusi Republik Indonesia Syarikat RES berlaku 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Latar belakang, Konstitusi RES mulai berlaku setelah penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada Indonesia pada 27 Desember 1949 melalui Konferensi Meja Bundar KMB. Salah satu syarat KMB adalah Indonesia harus berbentuk federal, sehingga dibentuklah Negara Republik Indonesia Syarikat atau RES.
Konstitusi Reich disahkan oleh Senat Reich sebagai hukum dasar negara. Ciri-ciri umum Konstitusi Reich. Aspek penjelas bentuk negara federal serikat terdiri dari 16 negara bagian seperti negara Indonesia Timur, negara Pasundan, dan lain-lain. Bentuk pemerintahan parlementer kedaulatan Belanda di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh pemerintah menurut UUD. Kepala negara presiden tapi bersifat simbolik. Kekuasaan ada di kabinet, parlemen. Konstitusi tertulis ya terdiri dari 6 bab dan 197 pasal. 5 kelebihan konstitusi Reich. Pengakuan HAM cukup lengkap dan tegas. Sistem parlemen yang menjamin akuntabilitas pemerintahan. Pembagian kekuasaan jelas antara pusat dan negara bagian. Kelemahan konstitusi Reich. Bentuk federal tidak cocok dengan semangat nasionalisme Indonesia. Negara bagian banyak yang dibentuk oleh Belanda, negara boneka, tidak mencerminkan aspirasi rakyat yang ingin negara kesatuan. Mendorong konflik pusat daerah dan ketidakstabilan politik. 7. Akhir berlaku Konstitusi Reich pada 17 Agustus 1950. Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan dan memberlakukan UUD S 1950. Terjadi melalui kesepakatan pembentukan negara kesatuan antara Reich dan Republik Indonesia. UUD S 1950, Undang-Undang Dasar Sementara, berlaku 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Dasar hukum Piagam Persetujuan Republik Indonesia dan Republik Indonesia Serikat tanggal 19 Mei 1950. Latar belakang setelah pembubaran Republik Indonesia Serikat atau Reich, Indonesia kembali menjadi negara kesatuan pada 17 Agustus 1950. Maka diberlakukanlah UUD S 1950 sebagai hasil kompromi antara Reich dan Republik Indonesia. Disebut sementara karena rencananya akan digantikan oleh UUD baru yang permanen setelah dibentuk konstitusi. 5 kelebihan UUD S 1950. Menjamin hak-hak asasi manusia, menampung semangat demokrasi dan negara kesatuan. Sistem parlementer memberi ruang pengawasan parlementer terhadap pemerintah. 6 kelemahan UUDS 1950. Masalah penjelas, pemerintah tidak stabil karena kabinet sering jauh, umum kabinet sangat pendek, dominasi partai politik lebih kuat dari pemerintah, tidak sesuai dengan jiwa Pancasila. Sistem parlementer dinilai bertentangan dengan semangat gotong royong, sifatnya hanya sementara, tidak pernah disahkan sebagai UUD permanen. Akhir berlaku UUDS 1950 pada 5 Juli 1959. Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden membubarkan konstitusi, memberlakukan kembali UUD 1945, tidak berlakunya lagi UUDS 1950. UUD 1945 setelah perubahan. Kesimpulan, UUD 1945 setelah perubahan adalah hasil dari tuntutan reformasi untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih demokratis, transparan, dan adil. Amandemen dilakukan oleh MPR dalam 4 tahap dari tahun 1999 sampai 2002. Perubahan ini tidak mengubah pembentukan UUD 1945 dan bentuk negara, tetapi menyempurnakan batang tubuh konstitusi agar sesuai dengan nilai-nilai demokrasi modern. Mungkin itu saja penjelasan modul 2 tentang konstitusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.